Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sriana Damopoli dari tingkat 1C jurusan Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja contoh dari peran dan fungsi bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, peran sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas-tugas mandiri bidan ada 9. Yang pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pranika pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien, membuat rencana tindak lanjut tindakan atau layanan bersama klien. Yang ketiga, memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kelima, memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Yang keenam, memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ketujuh, memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Yang kedelapan, memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. Yang kesembilan atau yang terakhir, memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Kita masuk ke dalam tugas kolaborasi. Tugas-tugas kolaborasi atau kerjasama bidan ada 7. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Kemudian yang kedua, memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Selanjutnya yang ketiga, mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi yang melibatkan klien dengan keluarga. Yang kelima, memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Yang keenam, memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Yang terakhir atau yang ketujuh, memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Kita lanjut kepada tugas ketergantungan. Tugas-tugas ketergantungan atau merujuk bidan ada 6, yaitu yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Yang kedua, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan serta risiko tinggi serta kegawat daruratan. Selanjutnya yang ketiga, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawat daruratan yang melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga. Kemudian yang terakhir, atau yang keenam, memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien atau keluarga.
Yang kedua, kita masuk kepada peran sebagai pengelola. Peran sebagai pengelola, bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. Apa itu berpartisipasi dalam tim? Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga ada peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki dua tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien, serta pelatih dan pembimbing kader. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien atau individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Melatih dan membimbing kader. Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan dan keperawatan, serta memindah dukun di wilayah atau tempatnya bekerja. Selanjutnya yang keempat, peran sebagai peneliti atau investigator. Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok. Mencakupi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Kita masuk kepada fungsi-fungsi bidan. Yang pertama ada fungsi bidan sebagai pelaksana, mencakupi melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat atau khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Selanjutnya melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. Kemudian menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Selanjutnya merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. Kemudian melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan pasca sekolah. Memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya. Yang terakhir, memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakupi mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Kemudian, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Selanjutnya, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang terakhir, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Yang ketiga, fungsi bidan sebagai pendidik, yaitu memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan. Yang ketiga, memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat.
Yang terakhir, mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakupi melakukan evaluasi pengkajian survei dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Dan juga melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana.